6 tahun. 6 tahun itu bukan waktu yang sebentar ya lur, untuk sebuah sepeda motor yang selalu nemenin aktivitas harian. Dan motor ini udah nemenin Mas Dam dari awal sampai sekarang, mulai dari pergi pagi, pulang malam, terus kejebak macet, kena hujan, lewatin jalan rusak, bahkan pernah dibawa jatuh. Tapi pertanyaannya adalah, apakah motor ini masih layak dipakai di tahun 2026 atau justru udah waktunya ganti? Nah, di video kali ini Mas Dam mau membahas tentang pengalaman Mas Dam selama pakai motor ini. Oke, sebelum lanjut kita masukin dulu intronya yuk. Oke lur, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bareng Mas Dam di channel Damusyu. Selalu ada cerita di balik roda dua. Semoga dulur-dulur semua dalam keadaan sehat walafiat, amin. Aduh, sebelumnya kita kenalin dulu nih. Oke, jadi ini adalah sepeda motor Honda Scoopy tipe stylish ya lur. Panggil aja Dedempi. Asik. Waktu itu istri beli di tahun 2020. Jadi sebetulnya motor yang selama ini dipakai sama Mas Dam itu motor istri lur. Jadi di kampung itu Mas Dam punya motor Beat warna merah, cuman udah 2 tahun mati ya, dan kemarin baru dihidupin lagi ya, ala kadarnya lah. Dan kalau misalkan Mas Dam bawa motor itu ke kota, sangat-sangat tidak memungkinkan ya lur. Makanya jadi kita tuker pakai lah. Ya pengen sih ke depannya punya motor sendiri, terus kan yang ini dikasih ke istri gitu, dibalikin lagi. Oke, kita lanjut ke pembahasan. Alasan istri pilih motor ini tuh cukup simpel ya lur, terutama soal desainnya sih. Desainnya retro, terus lekukannya juga nggak tajam-tajam, cukup landai, cukup sopan, bahkan terlalu sopan gitu. Terlihat kalem kalau yang bawanya cowok, tapi makin feminim kalau yang bawanya cewek. Dan karena memang pada saat itu motor kayak gini tuh viral ya, terutama di kampung-kampung. Jadi istilahnya kabitalah istri tuh sama motor ini teh. Terus selain itu juga motor ini tuh kubikasinya rendah ya lur, jadi memang cocok buat santai-santai. Aduh, terus buat keliling-keliling komplek atau buat jalan-jalan desa gitu pada saat itu. Tapi pada kenyataannya adalah bahwa motor ini tuh udah nemenin Mas Dam kemana-mana. Selama 6 tahun motor ini tuh Mas Dam pakai setiap hari, mulai dari berangkat kerja, terus nemenin istri belanja, terus dipakai jalan-jalan juga gitu sama anak istri kan. Motor ini tuh bisa dibilang motor capek ya
walaupun bukan yang paling capek gitu. Kilometernya ada di 60.000 ya. Ini kalau misalkan kelihatan nih. Ya rata-rata setahun dapat 10.000 lah. Ya pada intinya motor ini Mas Dam pakai setiap hari. Terus jalanan macet udah pasti, jalanan rusak juga udah sering, apalagi kan sampai di bawah jatuh juga gitu. Aduh, Allahu Akbar, nggak kelihatan. Dan menurut Mas Dam, motor itu bukan tipe motor agresif ya lur. Ya lebih ke stabil aja gitu, sama nyaman. Dipakai selap-selip masih oke, dipakai boncengan juga masih nyaman. Walaupun ada beberapa perubahan atau pengurangan, baik dari segi fungsi maupun quality. Ya karena dimakan usia gitu. Nah, kira-kira apa sih kekurangan yang Mas Dam rasain di motor ini ya? Tapi sebelum Mas Dam ngasih tahu tentang kekurangannya, di sini Mas Dam mau ngasih tahu dulu kelebihannya lur. By the way, anjir. Orang Sunda bilang by the way, menigaretek By the way, baik kekurangan maupun kelebihan, aduh sakedap, alah. Baik kekurangan maupun kelebihan itu bergantung pada diri masing-masing ya lur. Karena apa? Karena di sini Mas Dam tidak membahas spesifikasi di atas kertas, tapi lebih ke ya pemakaian sehari-hari lah. Jadi mungkin beda orang, beda rasa. Ya karena beda orang, beda perlakuan, terus juga beda medan jalan, dan tentunya beda orang, beda perawatan ya lur. Oke, kita lanjut ke pembahasan kelebihan dulu. Untuk kelebihan yang pertama yang Mas Dam rasain itu ada di konsumsi BBM. Nah, ini nih yang bikin Mas Dam betah sama motor ini. Untuk konsumsi BBM-nya itu bisa dibilang irit ya lur. Bayangin, motor ini tuh kapasitasnya 4 liter. Kalau Mas Dam pakai berangkat dari Ciater Subang ke Cikarang, itu masih sisa 2 bar lur. Jadi berangkat dalam kondisi full tank, dan sampai Cikarang itu masih sisa 2 strip. Dan itu masih Mas Dam pakai buat kerja sampai hari Kamis. Baru tuh di hari Kamis dia cenat-cenut minta refill. Dan itu menurut Mas Dam irit lah. Terus kelebihan yang kedua itu ada di spare partnya lur. Spare partnya ini tergolong mudah dijangkau ya, maksudnya nggak susah nyari gitu. Aduh, apalagi kan sekarang komponen-komponennya itu bisa dikawin-kawinin ya, sama Genio, apalagi sama bit injeksi kan. Terus kelebihan yang ketiga itu ada di bobotnya. Menurut Mas Dam bobotnya ini cukup ringan ya, walaupun kelihatannya bulat, tapi bobotnya ini enteng lur. Buat kalian yang punya drama sama standar 2,
kayaknya di sini nggak ada lagi dah drama-drama. Ini enteng banget sumpah motor. Aduh. Tapi tetap kudu hati-hati ya lur. Biasanya motor enteng kayak gini tuh kalau misalkan kita bawa di 80, bentar, aduh jalannya rusak. Tapi tetap kudu hati-hati ya lur. Biasanya motor enteng kayak gini tuh kalau kita bawa di 80, bodinya itu goyang-goyang. Apalagi kalau misalkan kita bawa motornya sendirian, tanpa beban, tanpa boncengan gitu. Terus kelebihan yang keempat yang Mazda merasain itu ada di mesinnya. Ya selama ini sih mesinnya nggak rewel ya. Ya servis ada, tapi nggak bikin kantong jebol gitu. Masih terjangkau. Nah itu tadi beberapa kelebihan yang Mazda merasain di motor ini. Kalau misalkan ada yang kurang, tolong lengkapin di kolom komentar ya lur. Oke, sekarang kita akan membahas kekurangannya. Untuk kekurangan yang pertama itu di tenaga. Ya wajar sih, dengan kubikasinya yang rendah. Ya mau ngarepin apa sih dari 110-nya di motor ini? Ya nggak elok lah kalau misalkan kita bandingin sama yang 125 atau 150 gitu kan, apalagi. Jadi ya cukup dimaklumi, walaupun agak sedikit maksa sih kalau misalkan kita nyalip mobil terus mobilnya itu agak panjang gitu. Terus kekurangan yang kedua itu ada di suspensinya. Jujur ya, menurut Mazda suspensinya ini cukup nyaman kalau dipakai boncengan. Tapi kalau misalkan kita riding solo, bawa motor sendiri tanpa beban, ini maaf ya, bukan yang paling empuk gitu. Pantulannya itu kurang enak lah. Apalagi kalau misalkan kita jalan bawa motor di jalan yang rusak, itu getarannya itu kerasa sampai otot perut lur. Terus kekurangan yang ketiga, nah ini yang paling umum nih. Kalau misalkan kalian pengguna Scoopy lama terus minim perawatan kayak Mazda, terus motornya itu kemakan usia, itu kalian bakal ngalamin atau ngerasain bunyi ataupun getaran cinta ya. Getaran cinta. Ya, kalian bakal ngerasain bunyi atau getaran di bagian depan. Entah itu dari dashboardnya atau dari cover frontnya. Biasanya yang paling umum, kasus yang sering Mazda temuin di lapangan itu lampunya ya. Lampunya itu sering oglak lah. Terus kekurangan selanjutnya itu ada di CVT. Nah kalau misalkan kita bawa di 60, 70, CVT nya itu sering getar ya. Ya saran Mazda sih kalau udah kayak gitu cepat-cepat servis ya lur. Jadi lebih baik mencegah daripada mengobati. Takutnya terjadi hal-hal yang tidak diinginkan pada saat di jalan. Terus yang terakhir, selama Mazda pakai motor ini ya kurang lebih 6 tahun, kira-kira masalah apa aja sih yang dialami sama Mazda sampai harus servis dengan harga yang cukup tinggi? Nah jadi gini lur,
motor ini tuh kan emang udah berumur ya. Terus motor ini juga udah pernah dibawa jatuh kan sama Mas Dam. Jadi wajar lah kalau suatu saat dia minta jajan. Dan salah satunya itu di Komstir. Jadi pada saat itu Komstirnya minta jajan. Terus akhirnya Mas Dam servis di bengkel. Allahu Akbar. Ya bukan bengkel resmi memang. Jadi Mas Dam nggak bisa kasih garansi berapa lama dia bertahan. Ya mudah-mudahan bertahan lama lah ya. Waktu itu Mas Dam servis Komstir di harga 130.000. Terus masalah yang kedua itu ada pada aki lur. Jadi ceritanya Mas Dam pulang kerja, motor masih di parkiran. Pada saat kunci kontak on, itu kan kelistrikan nyala tuh. Terus lampu-lampu juga nyala. Biasa kilometer naik, terus habis itu turun lagi kan. Nah pada saat Mas Dam pencet tombol starter, itu mesin gak mau hidup, malah kelistrikannya yang mati. Terus pada saat Mas Dam lepas tombol starternya, kelistrikannya itu nyala lagi. Dan pada saat dipencet mati lagi. Dan itu udah Mas Dam coba lebih dari 5 kali, tetap nggak nyala-nyala. Tapi untungnya di motor ini tuh masih ada engkol ya lur. Jadi Mas Dam tertolong lah, bisa pulang waktu itu karena masih ada engkol di motor ini. Wush, ada kambing nih. Punten lur. Oh mangga be. Waktu itu Mas Dam ganti akinya, bukan aki ori, emang aki KW sih. Ya mudah-mudahan bertahan lama lah. Waktu itu harganya di 160.000. Terus masalah yang ketiga, nah sebetulnya ini sih bukan masalah ya. Jadi komponen ini tuh Mas Dam servis sebelum timbul gejala gitu. Jadi jatuhnya lebih ke perawatan aja sih. Nah komponen ini tuh namanya kampas ganda. Jadi memang pada saat itu kampas gandanya mulai tipis, dan akhirnya Mas Dam ganti dengan yang baru di harga 147.000. Terus apalagi ya? Oh iya, ban. Selama penggunaan 6 tahun ini ban depan udah ganti 2 kali. Terus ban belakang udah ganti 1 kali, 3 kali. Ya udah sih, itu aja sih. Selain dari komponen-komponen yang tadi kayak V-bel, terus roller, slider, seal crook, air filter, terus kampas rem, itu harganya masih di bawah komponen tadi lah. Ya intinya di 6 tahun ini cukup hemat Mas Dam, nggak terlalu banyak mengeluarkan biaya, kecuali ganti oli ya lur. Kalau itu kan sebuah kewajiban, sebuah kerutinan. Kalau enggak tiap 2 bulan ya tiap 2000 km lah. Nah kesimpulannya adalah, apakah motor ini masih layak dipakai di tahun 2026? Maka jawaban Mas Dam adalah ya masih. Kalau kalian nyari motor buat gaya santai, irit, terus bukan buat capek lah, mungkin Scoopy ini masih oke lah. Tapi kalau misalkan kalian nyarinya tenaga, performa, ya mungkin banyak motor-motor lain yang lebih cocok lah. Oke, jadi itu tadi adalah pengalaman Mas Dam
pakai motor ini selama kurang lebih 6 tahun. Kalau dirasa ada yang kurang, tolong lengkapin di kolom komentar ya lur. Terus buat kalian pengguna Scoopy juga, tolong dong share pengalaman kalian di kolom komentar ya. Masdam penasaran. Oke, kita akhiri dulu videonya sampai sini. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Tetap jalan walau pelan. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.